Selamat pagi Bu, saya Nindi Alasera. Sesuai dengan kontrak kemarin, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi alat kontrasepsi suntik. Baiklah Ibu, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dari kontrasepsi dan alat kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk mengatur kehamilan dengan cara mencegah terbuahinya sel telur oleh sel sperma atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Alat kontrasepsi adalah media yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Hal ini dapat berupa pil, suntikan, atau alat yang dimasukkan pada bagian tubuh tertentu. Kemudian tujuan dari materi ini yaitu penggunaan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan jangka pendek, yaitu 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode kontrasepsi ini, yang pertama faktor pasangan, umur, gaya hidup, frekuensi segama, kemudian jumlah keluarga yang diinginkan, kemudian pengalaman dengan kontraseptifum yang lalu, kemudian sikap kewanitaan, kemudian terakhir itu sikap kepriaan. Kemudian faktor kesehatan, status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan panggul. Kemudian jenis dari kontrasepsi suntik adalah suatu alat kontrasepsi hormonal yang cara penggunaannya disuntik secara intramuskular. Kontrasepsi suntik ini mengandung hormon sintetik. Zat hormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Adapun cara kerja KB suntik yaitu menekan ovulasi, mengentalkan lendi serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan saput lendi rahim tipis dan atrofi, dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. Kontrasepsi suntik ini terbagi menjadi 2, yaitu KB suntik golongan progestin dan deponoretisteron, serta suntik kombinasi yang terdiri dari kombinasi progestin dan estrogen. Kemudian indikasi dan kontraindikasi dari alat kontrasepsi suntik ini yaitu antara lain WUS atau wanita usia subur yang menginginkan kontrasepsi yang efektif dan kesuburan dapat dipulihkan jika ingin memiliki anak. Sedangkan untuk kontraindikasinya antara lain sedang hamil, mengalami perdarahan pervagina dengan sebab yang belum diketahui pasti, atau mengidap seamamain. Waktu penggunaannya adalah pemberian awal bisa dilakukan pada hari ke-1 sampai ke-7 siklus haid atau setiap saat selama siklus haid di mana diyakini bahwa pasien sedang tidak hamil. Penggunaan kontrasepsi suntik kombinasi dapat digunakan pada wanita pasca persalinan dan tidak menyusukan bayinya, dan pada wanita yang mengalami dysmenorrhea atau nyeri haid yang hebat. Cara penggunaannya adalah diberikan secara IM dan diberikan 4 minggu setelah penggunaan awal. Pemberian ulang dianjurkan untuk dilakukan 7 hari lebih awal. Kemudian efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntik ini adalah salah satu kontrasepsi hormonal yang konsisten terkait dengan penambahan berat badan. Efek samping lainnya yang sering ditemukan pada penggunaan KB suntik ini adalah amenorrhoea, tidak datangnya haid pada setiap bulan selama akseptor mengikuti suntik KB. Kemudian perdarahan yang berlebihan di luar masa haid, bercak-bercak perdarahan di luar masa haid yang terjadi setelah akseptor mengikuti KB suntik. Kemudian datangnya darah haid dalam jumlah yang banyak. Baiklah Ibu, itu sedikit materi yang dapat saya berikan. Apakah Ibu memahaminya? Iya. Apakah Ibu ada yang ingin ditanya? Tidak ada. Kalau tidak, terima kasih Ibu untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.